Tuh katanya nih emang aku mau ngomong nih, boleh gak sih? Nanya bebas ya. Jadi nih ya pemirsa penonton Ahong itu sebelum bertanding keliling-keliling ring oktagon dulu katanya. Ganti tangan. Oke, ini kameramennya luar biasa. Oke. Kan udah gue isiin imaninya tadi. Iya benar. Bang, pertanyaan berikutnya Bang. Wah, fenomenal. Gue tuh seneng banget ya, jujur aja ya. Maksudnya nonton waktu lu lawan Theo itu fenomenal. Dulu diundang kemana-mana kan? Ya, Ke mana? OVJ. Waktu itu kan? gue lagi nunggu diundang ke Inggris, ketemu sama Ratu Inggris nggak bisa. Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth nonton One Pride ya kali ya? Kagak. Ya kali aja kedengeran. Tapi sana gitu ya. Ya bikin lagi dong. Justru itu lu bikin rematch kedua nih biar nonton viral lagi di dunia. Nah, itu kan tergantung dari One Pride nanti. Tapi mau. Siap kalau siap. Kalau sudah waktunya pasti siap. Maksudnya nggak akan tenggelam di lubang yang sama lagi kan, dipancing-pancing emosi ya? Sorry ya gitu. Ya enggak. Jadi kalau misalkan dia berani pun dia nggak bakal berani, malu. Emosi lagi yang dipancing. Kecuali mancing ikan. Ini dapetnya buaya. Tapi waktu itu serunya ya, emosi-emosinya itu Bang. Ya itu dia, nanti yang baper yang lain. Oh, iya. Masalahnya udah menang pun dia masih baper. Iya, nggak tahu gitu. Lalu mendorong gua cepat. Oh iya. Yang menang siapa, yang baper siapa? Iya ya. Nggak tahu gua. Nggak tahu ya? Coba ceritain Bang. Lo pura-pura nggak tahu. Nah, jadi intinya kan ya, kalau di dalam pertandingan lu mau menyulut emosi, satu sama lain nyulut emosi, itu karena entertain. Yes. Lu mau bikin entertain, fine. Yes. Setelah pertandingan selesai. Yes. Itu hanya sebatas entertain, tetapi yang terjadi adalah pada saat gua nyamperin lu, pada saat lu menang gua mau memberikan konteks, ternyata lu dorong gua. Oh, yang itu nggak selesai dong. Oh, yang itu. Tapi kan habis itu after Itu match. kan hanya karena disuruh atau karena ingin jaim memperbaiki diri, ya nggak lucu dong kalau champion tapi baperan. Tapi dia punya excuse pada saat itu adrenalin harimau singa Sudah selesai, tetapi dibandingkan dengan adrenalin bla bla bla, dengan lu menang, gua menang, itu kan meredam segala adrenalinnya lu. Lu boleh marah, lu boleh capek, tetapi setelah lu menang, capek dan lelahnya lu itu terbayarkan, emosi yang itu terbayarkan. Selesai sudah di sana. Jangan didorong dong. Jangan didorong, main dorong-dorongan namanya lu anak TK. Iya. Nah, kan itu masalahnya. Iya. Enggak, jadi alasan excuse-nya itu tidak masuk akal lah kalau menurut saya. Jadi pada saat dia minta maaf pun hanya karena di depan TV dia minta maaf untuk memperbaiki kan. Tapi ada yang bilang itu mah Ahong kalah karena tangannya cedera aja. Ahong kalah itu gara-gara dapet. Terus lu masuk itu. Masuk kenapa? Enggak maksudnya abang masih cedera apa enggak? Gitu loh poinnya yang gue tanya. Coba lihat deh. Udah bener nih udah bisa. Tapi beda ya. Beda. Jumpa coba. Beda ya? Beda. Bang, kok lu bisa? Ya emang patah sih sama rahangnya Alwin Kincai sih. Cuma maksudnya kok lu bisa sekuat itu ya? Kalau mukul gitu kok kadang Yang cepet. kuat itu Alun Kincai. Iya, maksudnya emang kuat sih beliau sih rahangnya kan. Cuma maksud gua, lu kan beberapa kali Theo itu pas di awal-awal kan jatuh juga ya, maksudnya. Kan sudah pingsan juga. Wasit sudah masuk loh. Enggak maksudnya tuh kok bisa kuat gitu bang, sampai tangan lu patah pakai sebelah kiri kuat juga gitu. Ada gosipnya lu pakai ilmu gitu bang ya? Ada ilmu jujitsu. Serius bang? Ilmu jujitsu namanya. Jurus pijit susu. Anjir. Mau dong. Enggak serius bang, lu latihannya gimana itu? Mesti mukulin apa gitu. Ya, enggak sih. Gue dari kecil memang latihan biasa aja. Itu emosi dipendem di sini kali ya? Mampus lu. Kagak. Justru tidak menggunakan emosi kalau yang itu. Gitu. Emosinya setelah pada saat gue lihat jelas-jelas Theo pingsan, tetapi nggak diberhentiin, itu jadi emosi. Jangan bahas itu bang. Nah, itu arahnya ke sana masalahnya. Enggak pengaruh di karir saya nih bang. Enggak soal ini aja soal kuat enggaknya gitu katanya nih emang. Aku mau ngomong nih, boleh nggak sih? Nanya bebas nih.
Jadi nih ya pemirsa lagi. Penonton Ahong itu sebelum bertanding keliling-keliling ring oktagon dulu katanya. Itu kan siapa? Gua nonton, gua kan memperhatikan lu, gua fans lu bang. Boleh gak sih bahas dulu? Keliling-keliling mana? Ya nggak tahu gua apa kayak ritual lu. Orang udah beda, ada yang dengerin musik, ada yang apa. Nah lu tuh termasuk yang mantep. Karena gua fans lu. Fans Ritual sebelum nih? Iya. Sebelum hari H atau apa ya? Ya nggak tahu. Ya, makanya gua nanya apakah ada apakah cara-cara ada? khusus? Jadi gini, kalau saya melakukannya, Gua mantau lu soal bang. kalau saya melakukannya adalah untuk mengambil aura oktagon. Jadi gua satu hari sebelum, itu kan namanya kita di main event kan. Nah itu kita berkeliling. Nah itu gua mengelilingi oktagon. Bener. Berarti ini bener nih. Bener. Riset gua bener. Tapi gua mengelilingi oktagon untuk seperti menjadikan oktagon itu dunianya gua. Oh gitu. Jadi kita kayak membiasakan diri. Jadi kita berlari, kita membiasakan diri. Gua kan ngeliat dari jauh ya. Gua nggak ngeliat jangan-jangan ngelilingin oktagon sambil ada bacaan-bacaannya nih. Bacaannya ada. Semoga gua menang. Ya normatif. Bener itu maksudnya emang buat adaptasi biar seolah itu jadi tempat lu. Jadi pas lu di situ jadi nggak tegang lagi, nggak Ya. lagi. Ya, jadi jika teman-teman lihat, wah kok Ahong kok santai aja keluar dari oktagon, keluar dari stage, masuk ke oktagon tuh biasa aja gitu, malah bikin yang lucu-lucu kan. Iya. Karena saya sudah tidak ada yang rasa tegang, ya itu udah rumahnya saya gitu kan. Ibaratnya pada saat itu saya sudah minta izin terlebih dahulu sama penunggu di sana misalkan. Hah? Oh, siapa orang menunggu? Ya nungguin kan yang pada kerja. Oh iya. Ya kasih minta izin dulu sebelum masuk. Betul, Bang, Bang. saya izin dulu ya bang ya. Lighting man. Nah, itu kan pada audio semua pada bikin, jadi gue minta izin dulu gue pengen masuk. Kirain. Itu yang punya wilayah. Soalnya ada penampakan itu. Gede. Kenapa kan nih? Penampakan. Seru-seru. Enggak. Takut juga gue selalu kayak gitu. Enggak tahu. Berarti nggak ada ya, maksudnya emang kayak gitu ya. Kalau ada, jadi intinya. Jadi full Ahong ini full skill ya, maksudnya lu. Skill yang berantakan, Ahong skill berantakan. skill yang ngaco kan. Kenapa? Ya gue disebutnya Ahong itu nggak punya skill, pukulannya itu jelek. Siapa yang bilang begitu? Banyak netizen semua. Siapa? Yang dukung Theo pasti nih. Bahkan ground gue jelek. Ya masa sih? Hmm. Tapi ini gosip berikutnya nih kalau ngomongin kayak gitu Ti. Waktu audisi, Ahong sempet nyaris nggak lolos audisi. Gosip apa enggak? Bener, Itu bener pak? bener. Tadi gue Serius? C plus, Nilai lu? nilai gue C plus. Serius pak? Iya. Tapi lolos karena, jadi ibaratnya yang lulus 65, lu 66 gitu. Nah ini nih monyong kan. yang lain lulus, gue lolos. Lu mau pinter lu beneran lu. Kagak. Lulus dan lolos kan ya. Enggak, karena gua kan ketemu sama Beda tipis tulisannya, artinya bedanya gede banget. Lulus, lolos. lolos. Ya enggak, maksudnya lu Gue kan, lolos dari lubang jarum. ya lu Dia leles. lulus karena ujiannya. Enggak, gua kan ketemu sama fighter terkenal, jadi agak-agak grogi gini, maklumin bang. Kan gua Kopi 1 gelas habis gara-gara lu. gua gak tegang gara-gara abang bilang konspirasi apa tadi itu. Tuh lu yang mengarahkan. Jadi bener tuh bang ya, maksudnya lu nyaris nggak masuk. Ya. Ini gue bang ya, kalau fighter misalnya kayak gitu pas pada saat masuk di fight kan tekanan dari segala macam kan masuk nih. Ya. Ah lu nggak punya Aduh. potensi, nggak punya apa-apa segala macam gitu. Tapi lu bisa ngelaluin itu, lu Ya, bisa kalau lu cuek aja. naik dan lu akhirnya fenomenal viral. Gue cuek, gue gak ngarepin jadi juara, gue gak ngarepin menang. Tapi lu juara ini kan, selain bukan cuma juara kelas lu kan, tapi juara seumur hidup ya maksudnya. Karena juara berkali-kali kan. Ya. Apa sih namanya? Jadi the true champion. The True Champion, dan lu dapet juga kan, nggak mungkin semua fighter dapet itu. Iya, jadi ibaratnya itu diperoleh dari mental juara yang diperlihatkan. Jadi bukan karena sabuk juara yang diperoleh, tetapi berdasarkan sikap, perilaku, tindakan itu yang menunjukkan lu layak apa enggak menjadi seorang juara. Jadi juara itu letaknya bukan pada sabuk, tetapi pada diri sendiri. Lu punya sabuk, tapi diri lu nggak benar, lu bukan juara. Juara itu bisa memberikan dampak positif terhadap orang lain, bukan dampak negatif atau berpikiran buruk terhadap orang.
Tapi bener lu pernah di underestimate sama orang, di judge pada saat fight? Oh, banyak. Kok bisa bang? Gua butuh motivasi buat hidup gua biar gua lebih pede. Intinya sih setiap kita gimana ya? Gak kan orang suka kayak gitu kan? Ya elah lu lawan ini mah nilainya jelek aja ini. Lu nggak bisa ini. Kalau gua di posisi lo ya anjing. udah nunduk aja udah. Tapi kok bisa lu tetep fight? Enggak, gua nggak lihat orang lain ngomong apa gitu. Jadi kalau lu mau maju, lu jangan lihat ke belakang, ya. Kalau lu mau maju, lu lihat ke belakang, yang ada lu jatuh. Jadi pada saat orang-orang yang ngomong kita itu di belakang, ya sudah biarin saja mereka ngomong. Tapi kita tunjukin, kita bisa sampai ke depan, bukan karena kita melihat ke belakang, karena kita ingin maju, itu aja. Jadi tidak perlu memikirkan. Nah, ini permasalahannya. Orang-orang yang ingin maju melihat ke belakang, kegagalan dia, kesalahan dia, kekalahan dia, ya apapun itu jadi yang menghambat dia untuk maju. Karena menurut saya adalah orang yang gagal itu bukan pada saat dia itu kalah, dia itu salah, dia itu apapun itu, kagak. Orang gagal itu adalah pada saat dia itu berhenti untuk mencoba, itu baru gagal. Selagi orang itu masih mau berusaha, ya dia belum gagal. Gagal itu pada saat dia berhenti, udah itu gagal. Dari dulu lo kayak gini? Dari dulu ya iya, karena hidup mesti tetap jalan kan. Kenapa kok lu bisa? Background lu apa sih maksudnya? Apa yang membuat titik temu apa sih bahasanya? Titik awal lu mulai bisa punya sikap begitu? Ya karena pada saat saya masuk ke yang namanya bela diri Institut Jiu-Jitsu Indonesia, saya bukan hanya diajarkan teknik jiu-jitsunya, tetapi saya juga diajarkan bagaimana untuk bersikap, bagaimana untuk menjadi orang, bukan menjadi orang yang punya teknik, tetapi harus juga punya jiwa atau mental yang siap jadi orang, benar-benar orang. Gitu. Itu perbedaannya. Kita dilatih menjadi individu yang benar. Berarti jiu-jitsu gak cuma teknik skill gimana caranya, tapi juga mental ya? Ya. Makanya gue perlu deh itu. Itu yang paling penting. Jadi benar-benar itu paling penting kok. Jadi lu bisa bertahan hidup atau enggak bukan karena mengandalkan lu punya teknik atau bela diri. Jago buat berantem apa gitu ya. Orang jago berantem belum tentu dia itu sukses dalam kehidupannya. Orang jago berantem belum tentu dia sukses di dalam segala hal kan. Jadi mental, jiwa, sikap yang ditanamkan dari kecil, yang diberi kalau gue ditanaminnya di bela diri gue. Jadi itu yang membentuk seorang Ahong. Siapa Ahong? Ya Jiu-Jitsu, Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Institut Jiu-Jitsu Indonesia itu siapa ya? Ahong gitu. Jadi Ahong itu siapa? Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Jadi kalau mau lihat siapa saya, masuk ke Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Di Institut Jiu-Jitsu Indonesia itu akan diajarkan bagaimana bersikap dan menjadi seorang Ahong. Semua insan Institut Jiu-Jitsu Indonesia itu sama seperti Ahong. Kayaknya gue harus ikut di situ tuh, karena gue ada masalah di itu, motivasi hidup. Gue paling benci bang kalau dicengin, apalagi kapan nikah, aduh langsung down. Nah itu tuh kapan nikah, lu kagak nikah itu dicengin, cari dong. Gue cari, tapi kan nggak perlu gue tunjukin ke orang-orang gue punya pacar berapa, gue punya ini kan orang tuh suka kepo gitu, kenapa ini? Satu aja belum. Ada bang, ada gue, cuman gue nggak mau nunjukin kan. Bosenan sih lo mah? Bukan bosenan. Nyepet. Bukan. Bukan, kurang gede. Otaknya kurang gede. Maerot. Ada Maerot. Bukan punya gue yang kurang gede. Oh dia. Enggak. Oh gitu bang, ya di jiu-jitsu ya bang ya. Aduh, bang abang luar biasa ya. Bang, berarti rematch ditunggu dong. Rematch. Aduh, apa sih rematch? Apa ya? Duel ulang. Gue gak pernah nungguin itu sih. Enggak nungguin. Gue cuma ngejalanin aja. Tapi lo nungguin gak momen kayak gitu terjadi lagi buat diri lo? Enggak. Berarti yang kemarin viral itu lo buat lo biasa aja? Biasa aja. Baru diundang di TV lo? Ya itu artis-artis undang. nasib. Ya. Nasib. Jadi kita menjadi seperti itu bukan karena kita mau, tetapi ya nasibnya kita kayak apa kan kita nggak tahu. Permasalahannya adalah jalanin aja. Yang namanya itu lu mau fight, mau ketemu sama siapa, ikutin aja. Tapi
jika champion ketemu peringkat 1, yang harus fight-nya adalah peringkat 1 ketemu championnya dulu. Itu baru adil kan? Tapi kalau peringkat 1-nya aja nggak mau ketemu sama championnya, ngapain peringkat 1 mau ketemu sama saya? Oh iya. Yang championnya siapa? Harusnya peringkat 1 ketemu champion dulu, yang udah ngerebut champion. Emang saya champion, bukan kan? Sebut nama aja kenapa sih Bang? Enggak, jadi permasalahannya adalah untuk apa Iya, iya. orang-orang pada nyari saya kan udah bukan championnya lagi. Iya. Jadi sekarang nggak dianggap dong champion yang sekarang. Logikanya? Logikanya? Iya sih. Jujur. Kan nggak tahu. Nah, logikanya adalah itu yang terjadi. Pada saat seorang champion tidak ditantang sama yang lain, tetapi yang lain malah nantang saya, the true champion siapa? Berarti peringkat 1 Terjawab di sudah. kelas itu siapa? Nantang Ahong, yang bukan champion. Yang bukan champion. Championnya yang menang waktu dulu kemarin kalah Iya. Ahong tuh. Tapi kenapa nggak ditantangin? Kenapa nggak lawan dia dulu? Iya. Aduh. Jadi yang champion siapa? Terjawab sudah. Agak takut ya. Coba dijawab. Enggak. Enggak. Bang lu suka Hello Kitty ya Bang? Nah, Gini-gini, Bang. gue gini. Gini Bang. Lu suka Hello Kitty ya Bang? Agak. Gini Bang. Mesum nih ada. Apa ya? Gue lagi putar radio. Oh iya radio udah jarang sekarang. Zamanku masih ada. Radio begini Bang. Sama. Iya bang, kenapa lo begini bang? Badan gede ya kekerekan set, naik ke atas bang, atas ring oktagon set. Ya ampun. Kenapa bang? Itu membuktikan bahwa setiap orang yang memiliki jiwa yang keras bukan berarti dia itu memiliki hati yang keras juga. Jadi jangan salah melihat orang. Siap. Terlihat kekal, terlihat kasar, tetapi dalamnya kasar juga belum tentu. Dia hanya bisa menunjukkan gua ini tuh gagal, tetapi gua ini masih punya kasih sayang, ya kan, masih punya rasa untuk mencintai seseorang, rasa untuk ibaratnya mengasihi sesama. Kok keren gitu sih bang? Hah? Keren gitu sih lu bang? Gua keren nih. Iya mesti punya. Banyak semua orang yang bilang gua keren nih, termasuk bini gua yang sekarang. Iya nggak enak ya. Bini gua bilang tai. Dibilang tayo sama bininya. Bini gua bilang tai. Emang bener bini gue. Iya, luar biasa. Enggak maksudnya, kan jadi lupa gue tadi mau nanya apa. Enggak maksudnya itu semua. Gak fokus kan lu sama bini Iya. gua kan? Tadi bang. Enggak maksudnya all about Ahong ya lakukan itu selalu ada alasannya di balik itu. Di behind the scene itu lu tuh selalu punya alasan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita itu keras bisa jadi keras, lembut bisa jadi lembut. Tergantung lu berhadapan sama siapa gitu kan. Jadi namanya Ahong itu nggak akan pernah ngebangun settingan, ngebangun momen, pansos supaya viral, ngalir aja. Ahong tuh itu ya. Yep, saya tuh itu. Jadi ya lu dunia mau gimana, gua tetap begitu aja. Tapi nggak ngaruh apa berarti kemarin viral-viral itu. Kagak, Biasa nggak aja. ngaruh. Kita bukan orang yang suka untuk cari ketenaran, bukan. Tapi ketenaran itu yang datang mencari kita. Wis. Lu harus Itu permasalahannya. standing applause. Jadi kita nggak perlu mencari segala sesuatu. Kalau kita cari nggak dapet. That's why lu nggak ke Lampung. Balik lagi ke situ. Jauh pak. Hah? Ongkosnya nggak ada gua pak. Ya lah. Kecuali gua dibiayain dong, baru mau pergi. Ayo lah. Gua makanya bukan itu, kesana cari Mbak. cari sisa rumah. Oh iya. Enggak. Oh iya. Oke, Bang Ahong, makasih ya. Oke, Thank you ya. see you. Walaupun lu apa ya? Musuhan terus sama gue sebut aja Theodorus Ginting, tapi gue tuh respect, gue tuh fans lu. Ya, Tapi gue juga fansnya Theo. nggak apa-apa. Serius? Karena setiap orang memiliki hak yang gimana ya, untuk menghormati atau menghargai atau memilih siapa yang jadi fans. Kita tidak bisa melarang orang. Lu mau ngefans sama siapapun itu kan hak lu. Maksudnya, Iya. lu nggak boleh ya melarangnya. Gua ngelarang lu untuk lu jangan fans sama dia kan enggak. Sama kayak di tinju itu, walaupun bermusuhan, tapi gue fansnya Floyd Mayweather sama fansnya Manny Pacquiao. Ayo. Money Pacquiao, money, Iya. fuck you. Salah ya? Oke, Bang Theo, terima kasih. Bang Theo lagi. Bang Ahong, makasih Bang Ahong. Thank you, Makasih, thank you, makasih. thank you. Ini ngobrol pertama.
Rudi Ahong Gunawan. Nantikan next match, rematch yang kedua.